Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Mega Oktavia, NIM 17103211002 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas ketahanan pangan yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 pada Pangan dan Gizi. Ada 3 dampak pandemi COVID-19 pada pangan dan gizi. Yang pertama, aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan transportasi dan logistik. Aktivitas ekonomi. Krisis akibat COVID-19 terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentan yang semakin terpuruk. Di antaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, masyarakat miskin, dan seterusnya. Wabah ini sangat berdampak pada sektor tertentu, salah satunya yaitu sektor pertanian. Dalam sektor pertanian yang paling terhambat yaitu aktivitas usaha tani, tanaman pangan, dan hortikultura. Meskipun masih ada aktivitas bercocok tanam, tetapi hasil tidak bisa maksimal. Daya beli masyarakat. Pada masa pandemi saat ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, sehingga mengakibatkan hilangnya penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini secara otomatis pula mempengaruhi daya beli masyarakat yang menurun secara signifikan, di mana perputaran uang di tengah masyarakat menjadi sangat minim. Pada saat yang sama, produksi barang pun sangat terbatas, sehingga terjadi defisit perdagangan dalam siklus perekonomian. Pada masa ini, semua sembako dan bahan pangan lainnya juga mengalami lonjakan harga yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh minimnya pasokan bahan pangan yang tersedia. Penyebab turunnya daya beli masyarakat yaitu barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Transportasi dan logistik. Saat ini, beberapa perusahaan dan organisasi telah menetapkan kebijakan WFH. Rekomendasi terhadap hal tersebut yang berkaitan dengan rantai pasok diantaranya adalah memastikan keamanan dari sistem perusahaan atau organisasi yang dapat diakses oleh pegawai dari rumah atau secara remote. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan monitoring keamanan terhadap seluruh sistem dan aktivitas pengguna yang mengakses sistem tersebut. Selain melakukan monitoring keamanan terhadap seluruh sistem yang berkaitan dengan rantai pasok perusahaan, perlu juga dilakukan uji kapasitas dan koneksi remote yang diberikan untuk menjamin keberlangsungan masing-masing layanan perusahaan atau organisasi. Untuk menjamin keberlangsungan operasional dan layanan perusahaan terhadap ketersediaan rantai pasok, memerlukan rencana mengenai keberlanjutan bisnis yang dimutakhirkan. Salah satunya dengan memberikan edukasi mengenai informasi-informasi kepada setiap pegawai yang melakukan pekerjaan dari rumah.